Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Andani Uno, kelas A, program studi pendidikan biologi, jurusan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai reproduksi pada hewan vertebrata. Reproduksi seksual pada hewan vertebrata diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya fertilisasi. Fertilisasi tersebut kemudian menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada hewan vertebrata dapat terjadi secara eksternal maupun secara internal. Fertilisasi secara eksternal merupakan penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betina, yakni berlangsung dalam suatu media cair, misalnya air. Contohnya pada ikan atau pisces dan amfibi pada katak. Yang kedua, ada fertilisasi internal, merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilisasi internal terjadi pada hewan yang hidup di darat atau biasa kita sebut dengan terestrial. Misalnya hewan dari kelompok reptil, aves, dan mamalia. Setelah fertilisasi internal, ada 3 cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, yaitu dengan cara ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak, dan ovivipar bertelur dan beranak. Yang pertama ada kelas Pisces dengan fertilisasi secara eksternal dengan organ reproduksi jantan yang meliputi testis, vas deferens, dan lubang urogenitalia, dan organ reproduksi betina meliputi ovarium, oviduk, dan lubang urogenitalia. Ovum dikeluarkan dari ovarium melalui oviduk dan dikeluarkan melalui kloaka. Saat akan bertelur, ikan betina mencari tempat yang rimbun oleh tumbuhan air atau di antara bebatuan di dalam air. Bersamaan dengan itu, ikan jantan juga mengeluarkan sperma dan testis yang disalurkan melalui saluran urogenitalia atau saluran kemih sekaligus saluran sperma dan keluar melalui kloaka, sehingga terjadi fertilisasi di dalam air. Peristiwa ini terus berlangsung sampai ratusan ovum yang dibuahi melekat pada tumbuhan air atau pada celah-celah batu. Telur-telur yang telah dibuahi tampak seperti bulatan-bulatan kecil berwarna putih. Telur-telur ini akan menetas dalam waktu 20-40 hari. Yang kedua ada kelas amfibi, yaitu dengan fertilisasi eksternal. Organ reproduksinya untuk jantan meliputi testis, vasa efferentia, dan kloaka. Untuk betina meliputi ovarium, oviduk, dan kloaka. Dekat mangkal oviduk, pada katak betina dewasa terdapat saluran yang menggembung yang disebut dengan kantung telur atau uterus. Oviduk katak betina terpisah dengan ureter. Oviduknya berkelok-kelok dan bermuara di kloaka. Segera setelah katak betina mengeluarkan ovum, katak betina juga akan menyusul dengan mengeluarkan sperma. Sperma yang dihasilkan oleh testis yang berjumlah sepasang dan disalurkan ke dalam vas deferens. Vas deferens katak jantan bersatu dengan ureter dari vas deferens sperma lalu bermuara di kloaka. Setelah terjadi fertilisasi eksternal, ovum akan diselimuti cairan kental sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpalan telur yang biasa terdapat pada genangan-genangan air. Yang ketiga ada kelas reptilia, yaitu dengan fertilisasi internal. Organ reproduksinya meliputi testis, hemipenis, vas deferens, epidermis, dan kloaka. Untuk yang betina meliputi ovarium, oviduk, dan kloaka. Reptil betina menghasilkan ovum di dalam ovarium. Ovum kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju kloaka. Reptil jantan menghasilkan sperma di dalam testis. Sperma bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Dari epididymis, sperma bergerak menuju vas
deferens, dan berakhir di hemipenis. Hemipenis merupakan dua penis yang dihubungkan oleh satu testis yang dapat dibolak-balikan seperti pada jari sarung tangan karet. Pada saat kelompok hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya ada satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Yang keempat ada kelas Aves, yaitu dengan fertilisasi internal. Organ reproduksi bagi yang jantan yaitu ada testis, vas deferens, dan kloaka. Untuk yang betina meliputi ovarium kiri, oviduk, dan kloaka. Kelompok burung merupakan hewan ovipar. Walaupun kelompok burung tidak memiliki alat kelamin luar, fertilisasi tetap terjadi di dalam tubuh. Hal ini dilakukan dengan cara saling menempelkan kloaka. Pada burung betina hanya ada satu ovarium, yaitu ovarium kiri. Ovarium kanan tidak tumbuh sempurna dan tetap kecil yang disebut dengan rudimenter. Ovarium didekati oleh suatu corong penerima ovum yang dilanjutkan. Yang kelima ada kelas Mamalia, yaitu dengan fertilisasi internal. Organ reproduksi jantan meliputi penis, pandiferes, testis, dan anus. Untuk yang betina meliputi ovarium, oviduk, uterus, dan anus. Proses peluburan sel sperma dan ovum terjadi di dalam induk betinanya atau terjadi secara fertilisasi internal. Hasil pembuahan sel telur oleh sperma tersebut kemudian membentuk zigot. Zigot selanjutnya bergerak menuju uterus atau rahim. Zigot akan berkembang pada dinding rahim menjadi embrio. Embrio pada hewan mamalia dilapisi oleh selaput embrio yang terdiri atas anion, korion, dan allantois. Selaput embrio ini berfungsi untuk melindungi embrio dari guncangan dan kekeringan. Selama di dalam rahim, embrio akan mendapatkan sari-sari makanan dan oksigen